Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 14 Agustus 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG sudah berhasil all time high. Belum 8.000 ya, tadi high-nya masih 7973. Kayak memang 8.000-nya mau disiapin buat besok. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah saya pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya sama Jumat Analisa Harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari CCS, ada grup Telegram untuk publik itu yang free alias gratis. Jadi bagi teman-teman pengen gabung grup Telegram CCS publik ya, bisa, caranya tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman tinggal gabung dan itu akan bergabung ke grup Telegram CCS publik. Itu gratis ya. Tapi bagi teman-teman pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa, caranya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham. Ini di halaman muka ini ada pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman tinggal join, bisa simak infonya 5 menitan ini ya. Disimak infonya lalu tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi ya. Jadi di deskripsi video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham ini ada link Google Form. Kalau misalkan teman-teman sudah simak infonya, mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Ini ya yang saya highlight. Dan bedanya apa dengan yang free? Ya jelas akan lebih intensif ya, baik diskusi, stock pick, view dan lain sebagainya itu akan lebih intensif daripada grup yang free seperti itu. Untuk yang free juga silakan juga akan ada sesekali ya view, diskusi dan lain sebagainya. Cuman akan lebih intensif yang grup premium. Tuh. Oke, itu tadi infonya. Kita langsung masuk IHSG di mana hari ini dia berhasil naik 0,49%. Candle-nya tidak terlalu solid. Ini sebenarnya candle-nya agak kurang enak ya. Cuman at least masih hijau ya. Jadi bodinya masih hijau, nggak merah. Kalau misalkan hari ini bodinya merah, mungkin besok sell on strength terus koreksi. Tapi ya masih ada harapan lah untuk kembali menguat. Dan kalau kita perhatikan juga IHSG ini sudah all time high ya. Karena terakhir high-nya itu di 7910 dan hari ini dia sudah 7973. Jadi ya sebenarnya sudah sky is the limit. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya closing-nya pun juga sudah di atas resisten seperti itu. Cuma ya mungkin ini terlalu cepat karena kita masih pakai daily. Amannya memang besok. Besok itu kan closing weekly ya, hari Jumat. Closing weekly. Kalau misalkan closingnya bagus di atas resist, view-nya masih cakep untuk IHSG seperti itu. Untuk target all time high mungkin bisa aja ke 8.800 sampai 9.400. Itu kalau memang dia mau ke target all time high-nya. Tapi kalau misalkan besok dikenain 8.000 doang, lalu habis itu false break lalu koreksi, itu pun juga bisa. Seperti itu. Ya semua bisa terjadi di market, yang bisa kita lakukan, kontrol yang bisa kita kontrol, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support sekarang mungkin masih di 79 ya, 79. Itu all time high selanjutnya. Dan kalau kita bilang juga belum di retest juga. Jadi ya masih, ya kalau saya bilang support kuatnya masih di sini, sekitar area 7.400 ya, itu cukup jauh. Jadi ya batasi resiko aja karena kita bermain di ketinggian. Dan itu pilih-pilih saham yang tepat dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Mungkin kita gunakan untuk psikologisnya ya 7.900 sebagai support saat ini. Oke, untuk IHSG semua masih uptrend, tinggal diikutin aja. Mungkin tinggal pakai uptrend channel ini bisa juga ya. Ini masih ada posisi swing high sampai 8.200-an. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari apa nih yang cakep ya. Sambil kita lihat-lihat, DSSA juga all time high ya. Telkom Menda kita bahas, BBRI, WRG lah. Ini gila sih. Saham kayak gini transaksinya masuk tuh Haga Patma top 5. Cuman kalau kita perhatikan memang WRG ini sangat liquid ya. Liquid dari bid overnya itu tebel banget ya.
Oke, kita bahas WIRG di mana hari ini dia naik 26,98%. Candlenya solid dan volumenya juga sangat besar. Sebelum kita ke view kecil, seperti biasa kita ke view besar dulu, di mana WIRG ini punya structure downtrend. IPO loncat sampai 1600, dia di all time high, lalu turun kemarin bottom di 70 rupiah. Ini mirip-mirip sama kayak Bukalapak dan kawan-kawan ya. Mungkin juga satu sektor dengan saham tekno. Di sini koreksi kuat, di sini mulai melemah. Koreksinya mulai melemah. Lalu di sini mulai menyamping. Dan hari ini dia sebenarnya sudah mulai higher high alias punya structure uptrend. Ya, cuman tinggal sedikit lagi konfirmasinya. Dan setelah itu ketika ada retracement, buy on weakness-nya bisa dipantau seperti itu. Koreksinya bisa dimanfaatkan untuk entry. Nah, kita ke view yang lebih kecil, mungkin kita pakai weekly dulu, di mana ya view-nya mirip-mirip juga ya. Ini koreksi kuat, melandai, menyamping, dan sekarang sudah cenderung arahnya ke atas. Bahkan kalau pakai closing weekly, dia sebenarnya sudah breakout seperti itu. Nah, sekarang kita pakai view daily, di mana ini saat ini dia berada di resisten terakhirnya ya, itu area 160. Jadi sebelumnya di sini ada high, itu di 163, dan hari ini sudah tersentuh lagi bahkan 164. Nah, kalau kita balik Fibonacci dari 163 nih sampai bottomnya itu kemarin di 70, maka ini adalah beberapa resist dari WIRG. Kalau kita perhatikan juga dia nurut sama resist ini ya. Nih 382 reject, 382 reject, breakout 786, koreksi, lalu ini 786 dan akhirnya breakout dan sekarang di 163. Sudah tidak ada resist lagi, terakhir tinggal 163. Yang artinya apa? Kalau misalkan besok WIRG berlanjut, alias misalkan dia besok langsung lanjut naik atau bikin continuation lagi, yang jelas setelah 63 targetnya adalah 226 dan 276. Seperti itu. Itu target higher high dari WIRG saat ini. Jadi kalau misalkan besok berhasil break 163, targetnya 226 sampai 276. Nah, kalau ngomongin support ya masih jauh ya. Saya rasa bahkan masih di sini 126. Jadi ini mungkin lebih ke view bagi teman-teman yang sudah punya barang. Nah, kalau belum punya barang gimana Mas? Saran saya tetap jangan FOMO. Jadi ya bisa pantau konsolidasinya, siapa tahu dia nanti nyamping bikin continuation di intraday atau di daily, itu bisa dimanfaatkan untuk entry. Cuma untuk sekarang lebih ke arah yang masih punya barang aja. Kalau masih punya barang, 163-nya break bisa ke 226. Another view, kalau misalkan kita tarik sebuah uptrend channel ya dari sini. Nih, kita buat uptrend channel. Ini atasnya masih ada space buat break ya. Mungkin nanti biasanya dia menguat, either itu dia breakout lalu slope-nya menguat, kalau nggak dia menyamping bikin continuation, kalau nggak dia retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Yang jelas kalau by volume dan candle hari ini masih sangat oke, tinggal 163 doang. Kalau berhasil close atau breakout 163, maka target selanjutnya di 226 sampai 276. Seperti itu. Untuk hari ini dia sudah kena target ya. Ini kan sebelumnya juga ada target higher high di sini. Kita tarik dari 134 sampai bottomnya itu di 100. Kemarin retracementnya ya, dan targetnya memang 150 sampai 161. Jadi ketika dia break 134 tadi targetnya 150 sampai 161 ya. Pas udah kena targetnya juga. Jadi ya saya juga belum tahu besok mau ngapain, apakah dia lanjut menguat bisa, atau nyamping bikin continuation bisa, atau koreksi juga bisa. Kalau saya sih berharapnya dia nyamping bikin continuation ya, biar kalau mau dipakai entry itu lagi enak seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya hari ini, WIRG, price action bagus, transaksi juga atau bagus ya, normal pick, dan ya semuanya oke. Ini masih pakai EMA 10, dia masih respect sama EMA 10-nya ya. Tuh. Jadi ini bisa digunakan untuk tes kalau teman-teman rela kehilangan spread yang agak lumayan. Seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk WIRG kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Big Bang pada putar balik ya. BBRI yang stay strong. Cuan, WiFi, WiFi sebenarnya sudah kita bahas ya dan masih on track. Tapi nggak apalah, kita update view-nya ya WiFi. Ini melanjutkan view kemarin Minggu. Saya Minggu bikin konten WiFi dan ya ini so far view-nya masih on track juga. Oke, kita sedikit review ya. Hari ini WiFi naik 7%, candlenya bagus, volumenya juga terlihat bagus ya. Dan ini berarti valid dia slope-nya ada penguatan ya. Oke,
Oke, kita bahas WiFi, di mana sebelumnya dia puncak di 2900, lalu retracement sampai ke 1500, itu hampir 50% tuh turunnya tuh. Dari 27 ternyata. High-nya 2730 sampai low-nya di 1520. Nah, kita tarik Fibonacci dan kemarin ketika dia break 2700, targetnya ke sini 3440 sampai 3940. Tapi WiFi naik doang sampai 3200 lalu dia retracement. Nah, 3200 itu adalah uptrend channel atapnya ya. Ini kan dia punya uptrend channel ya. Di sini dia low, high, higher low, higher high. Nah, kena uptrend channel di sini. Lalu dia terjadi reject dan ada koreksi sampai 2380. Kalau misalkan ditanya 2380 itu apa? 2380 adalah Fibonacci 0,618-nya dia di area 24 sampai 2380. Lalu setelah itu dia reject dalam dan hari ini dia kembali menguat seperti itu. Nah, ini kita spesifik ke view kecil ya. Ini kita hapus-hapusin dulu deh biar matanya tidak buram. Harusnya yang dihapus yang ini sih. Karena dia valid slope-nya menguat nih. Nah, kita pakai uptrend channel yang ini aja. Set. Kita pakai uptrend channel ini aja, dan ini adalah beberapa resist dari WiFi saat ini. Karena kemarin ketika dia naik sampai 3200, lalu retracement sampai 2380, kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah beberapa resist dari WiFi. Untuk sekarang sebenarnya WiFi ini sudah masuk area pullback-nya ya, dan dia juga sudah breakout dari downtrend lainnya di sini, maka ini juga valid ya. Kalau ngomongin breakout structure-nya, dia minimal breakout 3040 dulu. Itu kalau udah break, cakep banget itu. Wah, retracement-nya bisa dipantau. Tapi selama dia belum break area tersebut, ada potensi kenaikan ini adalah pullback ya, seperti itu. Jangan bingung. Untuk support masih di area sekitar 2750 sampai 2700 supportnya WiFi, sedangkan sekarang dia sedang berkecimpung di resistnya. 2900 sampai 3000 itu resist dari WiFi. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 3000, maka nextnya adalah 3200, dan kalau breakout 3200, nextnya adalah 3580 sampai 3840 seperti itu. So far view-nya masih bagus, makanya kemarin juga waktu saya bahas hari Minggu ya, WiFi itu juga Minggu itu kan pas WiFi di sini. Ini Jumat kan closing Jumat ya. Minggu saya bikin konten tuh, dan dia mulai rebound hari Senin sampai sekarang. Indian ini perhatikan 3000 dulu aja. Kalau berhasil lewat, maka WiFi view-nya bagus. Bisa ke 3200, bahkan ke target all time high-nya di 35 sampai 3840. Dan kalau menurut saya potensinya ada, karena sebelumnya dia belum hit yang 3400 nih ya, yang target higher high-nya di sini nih. Tadi kan kita tarik Fibo di sini. Nih. Dia higher high-nya sudah dapat kemarin, tapi dia belum kena ke targetnya 3400 sampai 3900. Jadi saya rasa besar potensinya WiFi menuju ke sana, menyelesaikan targetnya dan menuju ke uptrend channelnya. Seperti itu. So far so good, jangan FOMO aja, tinggal cari area entry-nya dari WiFi ini. Tuh, mirip sama kayak si WRG tadi. Ini baru main di atas ya, di ketinggian. Jadi ya tetap jangan FOMO, bisa pantau retracement ya. Untuk support masih cukup jauh, itu sekitar 2750 lah terdekat supportnya di situ. Kalau udah punya barang masih bisa hold dan nanti perhatikan kenaikannya. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya dari WiFi, price action bagus, transaksi juga auto bagus. So far so good tuh dari WiFi, tinggal kita pantau aja nanti ke depan ikuti price actionnya. Untuk WiFi kita lanjutkan. Saya pengen coba cek brand. Oh, brand toh yang ada reject tuh hari ini. Pantas marketnya ada seller, ternyata sellernya dari brand. PTRO masih cakep, besok bisa lanjut. IOTF nggak pengen saya bahas. ICBP skip lah, belum pengen. Goto yang penting dia nggak jebol 61 aja. Kalau misalkan dia jebol 61, balik ke nganu dia, apa namanya, balik ke itu, ke area konsol lagi. Raja besok jalan lah, ini Raja ini tadi udah saya call lagi ya, Raja di grup tadi, entry-nya sekitar 3000-an kita. Besok bisa lanjut ini Raja ini, targetnya 3400-an lah. Atau kita bahas Raja, kemarin udah kita bahas sebenarnya ya. Tuh bisa cek video beberapa hari yang lalu dulu aja.
rajanya masih on track. Yang jelas tadi ada setup dengan target higher high-nya di 3400. Inet juga ngikutin WiFi. Dulu tuh sebenarnya WiFi itu geraknya sama kios ya. Kalau zaman dulu, zaman 2021 2022 lah. WiFi itu geraknya sama kios. Tapi kalau sekarang kan dia tandemannya sama Inet dan Doh. Jadi kalau satu gerak ya semuanya pada gerak, itu kayak ya itulah bandarnya sama. BRPT nggak pengen saya bahas. BBNI masih cakep so far. Kalau dari Big Bang yang saya lihat yang cakep BBNI sama BBRI ya. Mandiri sama BCA saya kurang. BPTN itu juga bagus ya. Ini katalisnya properti lah. BWPT wah kita banyak bahas dalam gorengan tuh. Anak saya ikut konten ini. Kita bahas BWPT aja ya, yang hari ini lumayan juga naiknya 13,56%. Oke, kita bahas BWPT di mana hari ini dia naik 13,56%. Candlenya solid dan volumenya besar. Sebenarnya kalau bahas BWPT saya lebih pengen bahas sawit ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya lebih ke sektoral. Saya nggak tahu apakah komoditasnya baru kenceng atau gimana. Cuman tadi pun juga saya di-share di grup ya, grup publik ada yang nge-share. Memang dari CPO-nya juga sudah bagus. Jadi yang mana teman-teman tahu yang namanya saham komoditas itu ya katalis terbesarnya ya harga komoditasnya itu sendiri. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga CPO ini sudah breakout tadi katanya ya. Nih kalau sedikit kita zoom out ya, di sini dia punya downtrend line dan sudah di break sama si CPO. Jadi ya harganya terus naik dan so far so good juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya sektoral, mirip sama kayak properti ya. Mungkin kalau di tahun 2020 berapa? 2022 2021 ya. Kemarin kita partinya batu bara. Cuman kali ini yang jalan adalah sawit. Ya mungkin karena bahan bakar juga pada beralih ya, biodiesel dan lain sebagainya. Cuman ya in the end as simple as itu aja. Komoditasnya naik, kita sahamnya dapat katalis, tinggal dipilih, masukin ke portofolio. CCS pun juga selalu mengingatkan ya di grup ya untuk add salah satu saham sawit. Kita ada banyak stock pick dan tinggal dipilih salah satu aja untuk yang bikin portofolio. Seperti itu. Di SNG ada, TAPG ada, Ali ada, SIM ada, itu nggak perlu dibeli semua, yang penting punya satu di porto, ketika nanti sawit jalan dia akan ikut jalan juga. Kita bahas BWPT-nya, di mana hari ini dia naik 13%, candlenya solid, volumenya pun besar dan sudah jalan ya. Terakhir BWPT itu jadi stock pick di sini, pas di 100 nih ya, ada stock pick-nya di bulan Juli nih. Entry-nya di bawah 100 dengan stop loss-nya di bawah 95 dan dia berhasil valid naik sampai 136. Kita tarik Fibonacci dari pucuknya di sini ya 133 sampai ke bawah 87. Dan ini adalah beberapa resist dari BWPT. Kemarin saya kira habis break 133 langsung lanjut ke 156, tapi ternyata minta rehat dulu. Sempat konsolidasi cukup panjang dari akhir Juli sampai hari ini ya. Dia sideways, konsolidasi, tidak jebol 110 dan hari ini kembali menguat seperti itu. Nah, bagusnya kali ini dia closing di atas 133, maka sebenarnya upside-nya BWPT ini masih bagus. Kalau saya bilang sih targetnya sama kayak WRG tadi ya, ketika dia higher high, target pas juga. Si WRG tadi 134, ini 133 ya. Targetnya dari BWPT ini ada di 156 sampai 173. Jadi kalau misalkan besok BWPT lanjut menguat, ada pelanjutan penguatan, maka targetnya itu di 156 sampai 173 seperti itu. Nah, kalau kita cek intraday sepertinya juga belum ada base untuk continuation maupun apapun itu ya. Jadi lebih ke arah yang masih punya barang aja. Support terdekat di 126 sampai 124. Itu support dari BWPT. Sedangkan resistnya tadi di 133 134 sudah di break ya. Nextnya mungkin tinggal shadow ini 136 dan kalau misalkan berhasil melewati area tersebut ada di 156 sampai 173 untuk target dari BWPT seperti itu.
Yang penting jangan FOMO, siapa tahu diputar balik lagi. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya nggak pakai putar balik ini, besok langsung kena target. Mungkin ada candle kecil di atas lah, itu kalau dia pengen rehat dulu ya, kalau sektornya agak jalan. Tapi kalau lanjut jalan ya langsung next ke 156 sampai 173, pas di area resistnya juga di bulan Desember 2020 dan Januari 2020. Seperti itu. So far so good dari saham. Ini bukan masalah BWPT dan lain sebagainya ya. Ini masalah saham CPO. Intinya semuanya cakep ya. Teman-teman bisa add salah satu di portofolio. Mau yang blue chip ya ada Astra Agro Lestari, Triputra Agro, TAPG, DSNG, LSIP, SIM. Kalau mau yang gorengan ya ini bisa BWPT, bisa Gusco dan lain sebagainya. Intinya saham sawit cakep lah tuh. Tinggal kita lihat nanti ketika pada menguat. Kita lihat per transaksinya untuk hari ini ya, price action bagus lagi-lagi, transaksinya pun juga bagus juga. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BWPT kita lanjutkan. Nih saham-saham kecil mulai pada masuk itu ya. Unilever kita bahas kah? Aduh sayang banget nih shadownya kayak gini nih. Bahas nggak ya? Saya kira closingnya bagus. Ini juga salah satu menu cuan-cuan saham ini, Unilever ini. Cuman kok shadownya agak tanggung. Kita bahas aja deh. Kita asumsikan ini sudah breakout ya. Kalau misalkan belum breakout ya berarti malah aneh kalau bahasa Jawa nih. Itu bisa dijadiin ascending, nanti entry satu jemputan lagi. Ya mungkin harga masih ditahan bisa juga, karena kalau nggak salah baru buyback ya si Unilever ini. Jadi dia baru buyback. Saya kemarin lupa beritanya di mana. Yang jelas ada buyback dari Unilever dan harganya itu di bawah 1.800. Jadinya ya kira-kira seperti itu. Oke, kita bahas Unilever yang hari ini dia naik 2,52%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat bagus. Unilever saham downtrend, ini saham anak fundamentalis zaman lama ya. Tuh angkatan 2020, angkatan Covid dan lain sebagainya pasti pada ngeh lah bahwasanya Unilever ini saham downtrend ya. Tuh. Dia rally dari tahun 2006 sampai puncaknya di tahun 2018. Ya, 2018 di 11.000 dan sekarang dia koreksi bahkan kemarin sampai 980. Di sana buyernya mulai muncul dan sekarang sudah ada short term reversal. Ditambah juga dengan buyback dan lain sebagainya. Nah, terakhir Unilever itu ada call di sini, itu sekitar tanggal 24 Juni ya, di grup CCS. Sekitar 1 Juli lah, awal Juli. Ini ada bentukan continuation. Cuman dia naik sampai 1.600-an doang. Tapi setelah itu konsolidasi lagi bikin ascending 1, 2, 3. Berhasil breakout dan sekarang sedang ada di resist 1.850. Area ini cukup kuat 1.850 ini. Kenapa? Karena sebelumnya di sini juga dia ada meninggalkan supply lah bahasanya ya di sini. Ini sempat konsolidasi cukup lama juga di sini. Sempat reject 1 kali lalu koreksi, hari ini pun juga dia reject 2 kali. Saya juga nggak tahu apakah besok dia akan lanjut menguat atau retracement dulu. Cuman yang jelas kalau misalkan ini kita asumsikan sebagai break ya, maka next resistnya ada di 2000, baru setelah itu di area 2150 sampai 2300 untuk nutup gap. Itu kalau skenario dia breakout. Jadi ya itu nggak perlu diantisipasi lah. Tinggal lanjut jalan aja dan next resistnya tadi 2000 bulat dan 2200 sampai 2300 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, skenario dari breakout ini bisa digunakan seperti itu. Cuman pertanyaannya kalau misalkan nggak breakout gimana mas? Ya chance-nya adalah ascending. Artinya bikin higher low ketiga. Ini kan 1. Ini kemarin sudah 2 dan kalau memang dia belum berhasil break ya bisa bikin yang ketiga ascendingnya tuh turun sekali lagi mungkin sampai ke 1.600-an. Tapi kalau saya pribadi lihat dari bentuknya sih kayaknya ini sudah break ya tuh. Mungkin dia mau konsol nanti di atas, besok bisa pantau aja Jumat atau Senin. Atau siapa tahu besok di closing dengan candle yang bagus itu bisa juga seperti itu. Karena ya so far so good sih. Tapi ya lagi-lagi kita nggak perlu, jangan overconfident juga ya. Intinya paham kalau turun gimana. Untuk TS saya rasa di sini itu sekitar 1735. Jadi misalkan teman-teman punya barang bawah
Misalkan besok Unilever putar balik dan jebol 1735, maka bisa TS terlebih dahulu karena dia bisa retracement sampai 1600-an. Tuh, support 1 di sini 1735, support 2-nya di 1685, support 3-nya di 1600, seperti itu. Sedangkan tuh resist saya rasa masih di 1830-an. Kalau lewat baru nextnya 2000, baru setelah itu 2150 sampai 2300. Kita lihat transaksinya, ini salah satu yang cakep ya. Kenapa saya call di cuan-cuan saham juga, walaupun saham downtrend akut, karena mulai dikumpulin barangnya. Siapa tahu mau jadi turnover company ya, dari habis koreksi 11.000 ke 900 rupiah, nanti kayak Arto, BBB dan lain sebagainya, dia reversal dengan fundamentalnya, nggak ada yang tahu. Transaksi hari ini ada distribusi. Cuman kalau kita tarik ke belakang ini cukup cakep ya, bandar value-nya dikumpulin barangnya, jadi ya so far masih so good lah. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Unilever. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek MTech. Gila ya masih lanjut ya, cuman yang kemarin udah kita bahas. Memang selama dia nggak jebol 930 arahnya masih lanjut, tinggal seberapa FOMO aja teman-teman. Dan saran saya sih jangan kejar atas ya, karena nggak tahu kapan dia putar balik, seperti itu. Atau kalau misalkan mau kejar atas ya tinggal TS yang nganu aja, apa? TS yang lengkap. INKP, kayaknya seru nih bahas INKP nih. Ini udah patah atau belum? Kalau udah patah kita bahas. Kalau belum patah nggak usah kita bahas. Belum patah ya. Jadi mungkin dia swing low 7650-an, itu menarik buat entry. Pegeo mulai ada buyer. Pani ini juga kalau mau ditoleransi ya dia pakai shadow, memang belum breakout ya, mungkin breakoutnya besok, properti jalan lagi bisa juga. Hari Senin harga naik. Untuk Pani, Excel. Nah ini Excel sudah dijawab ya konten kita kemarin kita bahas Excel, dan hari ini masih lanjut 17. Kalau ditanya kenapa ya karena transaksinya masih sangat bagus. Unilever juga kayaknya kayak gitu nanti, kayak Excel nih, di cover di hari selanjutnya ya. Hari ini trader-tradernya udah pada keluar lah. MDKA, BRMS masih lanjut, BBTN, NICL nih baru jalan. Ini juga cakep sebenarnya NICL ini. Kemarin reject 0,618. Kita bahas aja deh NICL deh. Jarang-jarang kita bahas saham kayak NICL ini. Cuman kalau dari view-nya cukup menarik sebenarnya. Oke, kita bahas NICL di mana hari ini dia naik 7%. Candle-nya bagus dan volumenya pun juga bagus juga. Kemarin NICL koreksi dari 1.500 sampai 800, lalu dia berhasil breakout dan membentuk ascending. 1 2 3 breakout. Target ascendingnya 382 tambah 382 itu di 0,618 sekian. Dia naik sampai 1.300, lalu ada reversal. Ya, di sini ada evening star lah di sini. Naik doji, aduh kok kecil-kecil banget sih. Nih ya, di sini dia naik, lalu ini dia doji, lalu akhirnya koreksi dan turun sampai 1000. Satu hal yang menarik, di 1000 dia bikin double bottom. Ini bottom 1, bottom 2, lalu berhasil breakout. Kalau kita tarik Fibonacci dari bawah 845 sampai atas ini, maka area tersebut adalah 0,618 di area 1000. Artinya memang ini adalah retracement yang bagus ya, seperti itu. Dan kalau misalkan ini hit ya, maka target selanjutnya adalah NICL ini akan breakout 1315. Karena saat ini dia sedang membentuk higher low ya. Low, high, higher low, PR selanjutnya adalah higher high. Seperti itu. Dan karena dia retracement dari 0,618, kalau cup handle itu tingginya setinggi cupnya, alias 0,618-nya dikali 2, maka targetnya sekitar 1382, itu di 1900. Seperti itu. Jadi mungkin skenario-nya besok dia naik sampai 1230, konfirmasi breakout-nya di 1300, dan kalau lewat area tersebut next-nya 1545 baru 1950. Seperti itu. Apakah possible? Jelas possible. Yang penting syaratnya adalah dia tidak jebol area 990. Jadi ini juga dapat trading plan ya teman-teman ya. Memang cuman SL-nya agak tinggi kalau kita kejar di atas. Nih, stop loss-nya 10%. Mungkin kalau mau buy on weakness ya ini ya. Entry di neckline-nya ini sekitar 1050. Tuh, targetnya masih sama di 1900. Seperti itu. Another view kalau kita tarik uptrend channel. Ya, di sini kita tarik uptrend channel. Nih. Nah, mungkin ini targetnya saat ini di 1400-an dulu.
di higher high-nya ketika nanti dia breakout 1300 seperti itu. Untuk resist sekarang terdekat di sini ya 1145, lalu setelah itu 1230, baru terakhir di 1315. Nextnya 1360, baru 1545. Intinya adalah yang pengen saya sampaikan ya, ini support 1050, support 2990, dan selama nggak jebol 990, NICL arahnya ke atas, jadi bisa tinggal pasang stop loss di situ. Seperti itu. Atau kita mau tarik Fibo dari yang sini atas ke bawah. Ini untuk cari target, cari resistnya ya. Nih, so far juga nggak beda jauh kok. Ini resist satunya di sini 1145. Nih. Sama-sama di 1145. Besok kan ada di sini 1100, 1145. Terus habis itu 1230, 1240. Ya masih bisa digunakan lah ini resist-resistnya ini. 1145, 1230, baru 1360. So far cakep, dan kalau kita lihat bigger view pun juga dia masih sangat bullish. Ya, nih. Sangat bullish dan baru konsolidasi lah. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini, NICL. Tidak disertai dengan akumulasi. Dan kalau kita lihat, ini malah cenderung distribusi ya. Cuman memang kalau tadi kita lihat bigger view-nya, NICL itu memang tidak di fase yang akumulasi. Jadi ya terserah ikuti price action-nya aja. Nggak perlu akuman lah di fase saat ini. Seperti itu. Yang penting sih itu selalu batasi resiko aja. Itu untuk NICL. Mungkin kita bahas satu lagi ya. NICL, DKHH, koin enggak dulu lah. MAPI mulai jalan. Energi, MAPI pernah kita bahas gak sih? Ini energi, hati-hati. Ini yang disebut dengan pullback ya. Tuh, kalau teman-teman punya barang siap-siap trailing stop aja. MLPL closing di berapa jadinya? Waduh, nggak enak candlenya itu. Toba kemarin udah kita bahas. Harum, aduh padahal pengen saya bahas ya Harum ya, malah shadow lagi. NCKL juga shadow ini. Smiltos, Pegas juga malah closing di bawah 1660. Bumi, udah kita bahas MAPI aja lah, juga baru pada jalan dengan grupnya. Map aktif Adi Perkasa, MAPA juga ya. MAPA itu apa kepanjangannya saya lupa. Map aktif Adi Perkasa. Kalau MAPI Mitra Adi Perkasa. Oke, kita bahas MAPI-nya ya, dimana hari ini dia naik 5,6%. Candlenya cukup menarik ya, masih ada shadow-nya, dan volumenya pun juga bagus. Ini spesifik ke view kecil dulu, tapi kayaknya enak kita bahas view besarnya dulu ya, dimana MAPI ini dia punya structure downtrend, karena dia punya lower low dan dia pun juga jebol neckline di 1260-an nih ya. Dan di sini dia punya same high, low, same high, lower low, double top, lalu pullback sampai 1700, dan akhirnya kemarin turun sampai 1075. Kita masuk ke view yang lebih kecil di weekly. Weekly ini juga terlihat masih ada downtrend dari si MAPI ini ya. Dan kalau kita lihat downtrend besarnya atau majornya juga belum breakout ya, di 1600-an itu downtrend majornya. Jadi lebih ke yang minornya lah bahasanya. Tuh. Ini bahkan kalau kita ngomongin yang minor kayaknya juga belum di break. Tuh. Jadi ya minor kecil. Nah, ini dan pas ini targetnya pas di downtrend lainnya juga ya. Oke, sekarang kita bahas ke view yang paling kecil di daily, di mana MAPI ini kalau yang saya lihat ya, dia cenderung punya yang namanya falling wedge nih, dan sepertinya pada saat itu disertai juga dengan bullish divergence. Ini juga saya share view-nya ada di grup CCS public ya. Nih, free stock pick dari MAPI. Kemarin dia bikin kaki pertama di 1070, bikin kaki kedua ke 1100, dan akhirnya hari ini terjadi higher high. Dia juga breakout area 1300, itu artinya dia punya breakout structure untuk MAPI, dan retracement-nya bisa dipantau seperti itu. Untuk sekarang MAPI ini dia akan berjuang di resistnya 1370 ini sangat kuat ya. Di sini dia konsol cukup lama, ada downtrend line dan ada Fibo 0,618. Jadi sih kalau saran saya ya, kalau misalkan MAPI ini nggak berhasil lewat ya, sell on strength dulu aja. Karena most likely nggak satu kali jebol yang bentukan kayak gini. Entah nanti nyamping dulu atau reject dulu, itu bisa dipantau lagi.
Cuman yang jelas 1370 ini resist kuat banget ya, ada downtrend line, ada Fibonacci, ada area konsol dan lain sebagainya. Jadi misalkan besok dia menguat kena 1370 lalu ada reject, mungkin bisa sell on strength sebagian. Nah, untuk support terdekat masih di 1300, baru setelah itu di 1245 dan terakhir di area 1200. Yang cukup kuat di 1200. Dia pun juga ascendingnya kemarin di sana ya, si MAPI ini. Ini juga double bottomnya di 0,382. Seperti itu. Terus sekarang perhatikan resistnya dulu aja di 1370. Kalau dia break nanti baru mungkin ada update lanjutan. Kita lihat transaksinya terjadi akumulasi, cukup dikumpulin kemarin di bawah sampai saat ini ya. Ini so far so good, tapi masih pergerakan kecil dulu. Untuk pergerakan kecil dia harus break yang downtrend line sini dulu. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi risiko aja. Itu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, subscribe. Karena support memang tentu gratis, tapi sangat berarti buat konten katalog bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.